jelas kecenderungannya pasti akan mencari pasar yang lebih komplit biar sekali jalan. Biasanya seperti itu. Nah ini saya kira strateginya. Terus kemudian strategi berikutnya itu adalah bagaimana nanti juga bisa pasar itu menjadi tempat displaynya produk-produk di sini. Misalnya gini Bu, misalnya ada juragan, tadi ada yang jual lele juga kayaknya. Ada. Jual lele. Sama nila juga. Ada. Nah, berarti udah komplit tau. Nah, terus kalau misalnya kemudian ada yang daging sapi, daging ayam. Oh di luar. Maksud saya gini, artinya barang itu kan tidak harus miliknya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau sekarang itu bahasanya reseller. Jadi kalau nanti ada orang yang mau menitipkan dagangan, terima saja Bu, menitipkan. Artinya kerjasamanya dalam bentuk konsinyasi, artinya hanya titip. Nah itu terima saja. Misalnya di situ belum ada jual ayam, kemudian ada juragan penyembelihan ayam mau titip, terima aja. Karena di situ nanti akan membuat komplitnya dagangan di pasar itu. Ya. Nah, itu terkait dengan kondisi pasar ya. Nanti kemudian kalau nggak salah toiletnya sudah ada ya. Ya, toilet harus dijaga bersama-sama. Karena toilet ini juga kunci. Karena pembeli itu juga kadang-kadang mungkin rasa kebulan itu kan nggak bisa dijami kan. Kalau misalnya datang ke situ pas kebetulan juga ada toilet atau apa itu kan jadi sana mungkin gak di tempat, tapi kalau toiletnya bersih ada itu bagus. Kemudian untuk selanjutnya yang terkait dengan keamanan, ini saya kira panitia pasar atau pengelola pasar ini harus betul-betul menjaga keamanan di situ. Jangan sampai nanti ada sewu dalam tanda petik yang tidak kita inginkan, misalnya ada kendaraan pembeli yang notabene misalnya, tapi ini enggak kita harapkan hilang. Jangan sampai kemudian ini menjadi kesan negatif. Nah itu artinya bahwa kita juga saling menjaga bersama-sama gitu ya. Ini secara internal ya, secara internal antara pengelola kemudian dengan pedagangnya. Nah kemudian nanti ada pembelinya. Ya pembeli itu ya bagaimana pembeli itu nyaman untuk proses membeli. Jangan sampai kemudian datang jenuh kemudian dia pulang nggak jadi beli misalnya. Nah kenyamanan itu juga penting. Ya. Dan kalau kita bicara tentang penjualan ini nanti kami juga sangat berharap pengelola pasar ini juga kalau bisa menyediakan yang jauh waktu. Artinya kalau nanti sudah jalan bagaimana menyediakan wifi. Jadi itu komunikasi itu bisa terjadi antara calon pembeli dengan pedagang di situ. Artinya gini Pak Bu, sekarang itu gini, pembeli itu ingin ada kepastian bahwa di situ ada yang saya butuhkan. Biasanya dia WA dulu, Bu enten ayam, ada daging ayam, Bu di situ ada beras. Kalau ada dia baru datang. Karena pembeli sekarang itu tidak ingin kemudian dia sudah datang tapi ternyata barangnya nggak ada. Nah itu makanya nanti ini ada kerjasama antara pengelola, pedagang, kemudian pelaksana di pasarnya itu supaya nanti bisa bekerja sama dengan baik. Selanjutnya ini yang terkait dengan pengelolaan pasar. Nanti paling tidak ada tempat
di mana di situ ada untuk penyimpanan barang. Rencana bapak-bapak dan ibu-ibu berarti di situ ada tempat penyimpanan barang masing-masing ya. Nah, di situ juga mohon untuk sama-sama untuk keamanan, karena di malam hari itu kan di situ mungkin di jalan raya. Makanya nanti ada, apakah nanti panitia juga menyediakan apa piket atau apa? Nah, nanti itu juga harus diperhitungkan bersama-sama supaya nanti bapak-bapak, ibu-ibu meninggalkan barang dagangan di situ juga bisa tenang dan bisa tidur nyenyak di rumah gitu. Nah ini yang apa artinya untuk menjaga pasar itu layak untuk dikunjungi pembeli itu sangat tergantung pada kerjasama antara pedagang, pengelola pasar dan pelaksana di lapangan atau pelaksanaan di pasar itu sendiri. Nah, monggo nanti kalau kemarin ada rencana di situ juga ada pusat pemasaran online misalnya seperti itu. Nah, nanti monggo nanti bisa dikembangkan di situ. Kemudian nanti ya paling tidak nanti ada kalau bisa nanti bisa dipromosikan di YouTube-nya kalau desa wisata, misalnya seperti itu, ya. Karena desa wisata Lororo juga punya YouTube, dan nanti bisa dipromosikan di situ. Kemudian sekarang itu ada grup-grup yang unik. Ini apa? Saya rekomendasikan gitu ya. Jadi nanti pengelola pasar ini bikin grup unik. Grup unik itu kalau yang pengikutinya banyak yang pernah saya alami itu di sini kan ada grup Aku Wong Gunung Kidul, grup Facebook itu banyak pesertanya itu. Artinya itu tempat untuk promosi yang efektif juga. Mungkin nanti kalau ada leafletnya saya bisa upload di situ karena saya masuk di grup itu. Kemudian kalau di sini nanti bisa bikin grup sendiri, grup Facebook, misalnya grup saya suka pasar Tawang, misalnya seperti itu. Artinya nanti siapapun bisa masuk di situ dan di situ ada produk-produk yang dijual oleh bapak-bapak ibu semuanya. Jadi nanti kalau misalnya ada anggota grup pengen belanja dan melihat di situ ada barang, otomatis dia pasti akan memilih di situ. Apalagi kalau dekat rumahnya dekat pasar Tawang itu. Nah ini media-media ini yang monggo nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Artinya semoga pasar Tawang ke depan bisa lebih baik, bisa bermanfaat, kemudian bisa membuat bapak-bapak dan ibu-ibu sebagai pedagang ini bisa berkembang usahanya.